Solehah. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh gerakan pembaharuan Islam yang bernama Muhammad Iqbal. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang biografi dari Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877 Masehi dan beliau meninggal di Lahore, Pakistan 21 April 1938 Masehi. Beliau berasal dari keluarga kasta Brahmana, Kashmir yang telah masuk Islam sekitar 3 abad sebelumnya. Muhammad Iqbal dibimbing ayahnya sendiri yang bernama Nur Muhammad untuk menghafal Al-Quran. Muhammad Iqbal merupakan seorang muslim pertama di anak benua India yang sempat mendalami pemikiran barat modern dan mempunyai latar belakang pendidikan yang bercorak tradisional Islam. Kedua hal ini muncul dari karya utamanya di tahun 1930 Masehi yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam atau pembangunan kembali pemikiran keagamaan dalam Islam. Melalui penggunaan istilah reconstruction, ia mengungkapkan kembali pemikiran keagamaan Islam dalam bahasa modern untuk dikonsumsi generasi baru muslim yang telah berkenalan dengan perkembangan mutakhir Islam, pengetahuan, dan filsafat barat abad ke-20. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang pemikiran-pemikiran yang pernah disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Yang pertama dalam bidang agama. Jadi di bidang agama ada 3 pemikiran. Yang pertama, ajaran Islam bersifat dinamis, tidak statis. Dalam Islam ada ungkapan al-Islam salih likulli zaman wa makan. Islam itu fleksibel dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, Barat maju karena pemikirannya selalu dinamis, tidak pernah berhenti. Yang ketiga, umat Islam harus selalu menciptakan ide-ide baru dalam dunia baru. Tidak boleh pasrah pada keadaan dan tidak boleh berlama-lama tidur. Umat Islam harus bangkit dari tidurnya. Kedua, dalam bidang politik. 1. Umat Islam harus hidup dalam satu ikatan yang disebut ummatan wahidah. Yang kedua, Iqbal menolak nasionalisme barat yang membuat umat Islam terpecah menjadi negara-negara kecil. Yang ketiga, Iqbal menolak kapitalisme dan imperialisme barat yang menyengsarakan bangsa-bangsa. Yang keempat, nasionalisme yang berkembang di India yang terdiri atas 2 kekuatan, Islam dan Hindu. Ia setuju, tapi sulit diwujudkan. Oleh karena itu, ia berpendapat umat Islam di India harus memilih tetap hidup di India sebagai kaum minoritas atau memisahkan diri dari India dengan memilih negara dan kekuasaan sendiri. Ini merupakan embrio kelahiran Pakistan. Ada 3 buah gagasan Muhammad Iqbal sebagai kontribusinya dalam gerakan pembaruan Islam modern. Yang pertama, pan-Islamisme. Iqbal menyatakan bahwa Islam bukan nasionalisme dan bukan pula imperialisme, melainkan sebuah lembaga bangsa-bangsa yang mengakui adanya batasan-batasan perbedaan rasial. Yang kedua, a free personal causality. Iqbal mengemukakan bahwa adanya kebebasan manusia sebagai dasar adanya pertanggungjawaban. Yang ketiga, paham dinamisme. Paham inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan dunia Islam di India. Hanya itu. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.